Seberapa hemat keluarga ini? Karena ingin menghemat uang untuk air, seluruh keluarga memutuskan untuk tidak mandi. Tidak tahan lagi, mereka pergi ke WC umum untuk mandi. Dan buang air besar di sana juga. Mereka dipaksa untuk mengosongkan perut mereka sebelum mereka pergi. Dengan begitu mereka tidak perlu menggunakan air di rumah. Akhirnya, mereka bahkan mengambil beberapa kertas toilet di sini untuk dibawa pulang. Untuk menghemat biaya makan. Seluruh keluarga makan secangkir mie instan. Ibu makan sepotong mie. Ayah meminum sisa jus mie. Tapi hemat berikutnya akan melihat seberapa baik mereka berhemat. Ketika mereka keluar, mereka langsung pergi ke konter pencicipan makanan. Kedua orang ini sangat menyukai makanan. Setelah mereka makan sampai kenyang, ada juga sepiring tambahan makanan untuk dibawa pulang. Setelah ayah dan anak selesai makan, ibu berlama-lama dan terus makan. Dia makan sampai tidak ada yang tersisa untuk dimakan, lalu pergi. Selama mereka tidak malu, mereka masih bisa makan daging. Suatu hari, keluarga yang sangat hemat ini masuk ke sebuah restoran. Setiap orang memesan ayam. Bagaimana mereka? Mengapa mereka tidak hemat lagi? Ternyata mereka berpartisipasi dalam program 1 yuan seekor ayam. Tetapi aturan programnya adalah 1 meja hanya bisa memesan 1 ayam. Keempatnya langsung berlari ke 4 meja yang berbeda. Tak disangka, saat makanan itu dibawa keluar, ini sepiring ayam super pedas lagi. Mereka tidak bisa menelannya. Mereka berjuang dan makan beberapa suap. Tetapi ayamnya sangat pedas sehingga wajah mereka merah. Dan mereka berkeringat banyak. Sang ayah tidak tahan lagi. Dan hampir menyerah. Tapi pelayan mengangkat tanda itu. Tetap makan. Kalau begitu beri aku sebotol air. Tidak perlu air. Mereka mencoba bertahan. Mereka berjuang sampai akhir. Meminum seteguk air terakhir. Segera setelah itu, mereka bergegas ke toilet untuk berkumur. Dan mereka bertekad untuk tidak membeli air minum. Mereka sangat hemat. Tetapi tidak sehemat keluarga ini. Seluruh keluarga ini dari tua ke kecil mereka tidak makan. Mereka mengencangkan ikat pinggang mereka. Mereka hanya tidur. Persis seperti itu, mereka melewati 1 hari. Ketika mereka lapar dan tidak tahan lagi, mereka membuka sebungkus kue. Dan mengeluarkan 1 kue. Dan membaginya dengan masing-masing orang sepotong kecil kue. Saudari itu ingin makan 2 potong kue. Tetapi saudara laki-laki itu segera menyimpan kue itu. Dan menyimpannya untuk makan berikutnya. Kakak laki-laki itu memakan remah-remah yang tersisa di tangannya. Sang ayah menjilat remah-remah yang jatuh di atas meja. Ini adalah makanan pertama mereka. Setelah mereka mengalami kelaparan selama beberapa hari, tidak bisa makan banyak, mereka mengencangkan ikat pinggang lagi. 2 hari berlalu, dan keluarga tidak menggunakan 1 koin pun. Tapi mengapa mereka begitu hemat? Untuk apa? Bagaimana pemain hemat mengandalkan tabungan untuk mendapatkan 5 juta yuan? 2 keluarga berpartisipasi dalam tantangan berhemat ini. Keluarga paling hemat akan mendapat bonus hingga 5 juta. Aturan mainnya adalah, setiap keluarga memiliki 400 yuan untuk biaya hidup. Batas waktunya adalah 7 hari. Keluarga yang menggunakan uang paling sedikit dan memiliki uang tersisa paling banyak akan menang. Tentu ada aturannya juga. Tidak boleh pinjam uang kepada siapapun. Tidak boleh bekerja paruh waktu. Tidak boleh meminta uang. Permainan dimulai. Master hemat. Mereka akan memulai permainan dengan cara mereka sendiri. Baru saja memulai permainan, mereka semua memilih untuk berjalan kaki ke tempat pertandingan. Tetapi berjalan kaki membutuhkan waktu dan energi. Jadi pilihlah untuk naik bus secara bergantian. Keluarga nomor 2. Memalsukan suara gesekan kartu untuk menipu pengemudi. Mereka kemudian diusir dari bus. Tetapi saudaranya memikirkan suatu cara. Yaitu berpura-pura dia tidak memiliki uang tunai. Untungnya mereka bertemu orang-orang baik. Dan membawa mereka ke tempat permainan gratis. Keluarga nomor 1. Mereka bahkan lebih menakjubkan. Sang ibu melihat bahwa pengemudinya sudah tua. Ingatannya tidak terlalu bagus. Jadi dia memikirkan cara. Sang ayah membawa putranya turun dari bus terlebih dahulu. Dan membiarkan orang tersebut turun dari bus untuk membayar. Sang ibu turun di stasiun berikutnya. Dan terus membiarkan orang yang turun nanti untuk membayar. Pada akhirnya, hanya putri yang tersisa. Dia mengeluarkan 5 yuan.
dan ingin menipu pengemudi. Namun tanpa diduga, keluargamu memiliki 4 orang, dia harus membayar 24 yuan. Tanpa diduga, pengemudi itu mengingatnya dengan sangat jelas. Pada akhirnya, dia hanya bisa mencuci bas untuk membayar bas. 2 keluarga telah tiba. Tantangan telah resmi dimulai. Pada hari pertama, kedua keluarga memilih untuk tidur. Tidur berarti Anda tidak perlu mengeluarkan uang. Tapi ibu dari keluarga nomor 1 masih tidak bisa menahannya dan pergi mandi. Dia menghabiskan 5 yuan. Setelah itu, seluruh keluarga makan secangkir mie instan. Dan mereka menghabiskan 5 yuan lagi. Dan keluarga nomor 2. Seluruh keluarga mereka mengencangkan ikat pinggang. Dan tidur sepanjang hari. Mereka tidak menghabiskan sepeser pun. Hari kedua, mereka tidur lagi. Anggap saja mereka tidak perlu mengeluarkan uang. Tanpa diduga, uang itu tertiup angin dan hilang 100 yuan. Namun hari kedua, kehidupan hemat keluarga nomor 1 ini juga cukup menarik dan unik. Seorang ayah membawa anaknya ke WC umum untuk mandi. Sang ibu membawa putrinya ke konter kosmetik. Dan dengan panik mencoba kosmetik terkenal. Dan berpura-pura menjadi kaya dan memesan kosmetik. Ini, saya ambil semuanya. Dengan tampilan ini, itu membantunya menerima perlakuan staf yang sangat bijaksana. Setelah itu, ketika membayar, mereka bergegas pergi. Sama seperti itu, mereka mendapat riasan yang halus dan gratis. Untuk makanannya, mereka akan memakannya di konter pencicipan supermarket. Mencoba ini. Tidak, ini terlalu tebal. 1 potong lagi. Tolong menganggangkan aku cumi lagi. Begitu saja. Hari kedua keluarga nomor 1. Mereka masih belum mengeluarkan uang sepeser pun. Tanpa diduga, jumlah uang yang mereka hemat bahkan tidak hangat di saku mereka. Ketika pada hari ketiga, sang ibu dirampok di toilet. Pada akhirnya, keluarga ini hanya memiliki 200 yuan tersisa. Mengetahui berita ini, keluarga nomor 2 bersukacita atas kesedihan orang lain. Mereka segera merayakannya. Mereka memesan makanan yang mewah. Tantang ke tahap yang paling menegangkan. Kontes hanya tinggal 2 hari lagi. Putri dari keluarga nomor 1. Karena makan sisa makanan orang lain, sakit perutnya tak tertahankan. Sang ayah membawanya ke rumah sakit. Setelah dirawat, mereka hanya memiliki 5 yuan tersisa. Dan keluarga nomor 2 masih memiliki 250 yuan. Sekarang, mungkin keluarga nomor 1 pasti kalah. Tetapi segera, mereka mengandalkan 5 yuan terakhir untuk membalikkan keadaan. Hari ini adalah hari terakhir dari tantangan berhemat ini. Kesempatan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan juga telah datang. Putri keluarga nomor 1 itu tiba-tiba menemukan bahwa makanan di mesin penjual otomatis lebih murah daripada di luar. Dia segera menemukan peluang bisnis. Aturannya adalah tidak boleh bekerja paruh waktu. Tetapi bukan berarti tidak boleh menjadi bos. Jadi, dia menggunakan sisa uangnya untuk membeli makanan untuk dibawa pulang. Lalu pergi ke lokasi konstruksi terdekat dan mencoba memperkenalkan makanannya. Para pekerja membutuhkan teh sore karena harganya lebih murah daripada di luar dan door to door. Dia menjual semua makanan dengan sangat cepat. Dia memiliki modal kerja. Dia pergi mencari keluarga nomor 2 untuk membeli kembali semua makanan mereka. Pria di keluarga nomor 2 mendengar itu dan sangat senang. Jadi dia dengan senang hati membawa semua makanan di rumah dan menjualnya kepadanya. Dalam hatinya dia berpikir bahwa keluarga mereka pasti akan menang. Tapi segera, dia menamparkan wajahnya sendiri. Dia menemukan bahwa pesaing sedang dalam bisnis. Melihat bahwa bisnis mereka berkembang, sehingga mereka segera mengikuti. Mereka bergegas ke toko untuk membeli makanan. Tetapi ketika mereka sampai di sana, keluarga nomor 1 selangkah lebih maju. Mereka membeli semua makanan di sana. Dia memohon pemilikinya untuk membeli beberapa barang bosnya yang paling berharga. Tapi tak disangka, semua pekerja sudah pulang. Dan tidak ada yang memperhatikannya lagi. Jadi dia hanya bisa mengembalikan barang itu kepada pemiliknya. Namun karena barang sudah rusak, hanya separuh dari harga aslinya yang bisa dikembalikan. Begitu saja, mereka tidak hanya tidak menghasilkan uang, tetapi juga kehilangan banyak uang. Keesokan harinya, saatnya mengumumkan hasilnya. Keluarga nomor 1 memiliki sisa 182 yuan.
Keluarga nomor 2 memiliki sisa 186,5 yuan.